Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Yes, Lord. Help me find a way. Bring me back to you. 'Cause you're all I want, God. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Sama-sama katakan, oh, draw me close to you. Oh, draw me close to you. Yes, Lord. Never let me go. We lay it down. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. 'Cause you are my desire, Lord. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Jesus, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know.
Dan katakan dengan hati, You're all I want, 'cause you're all I ever want, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Help me know you I need. Help me know you I need. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Inilah ungkapan kasih kami kepadamu Tuhan, karena kemurahan-Mu lebih dari hidup, kasih setiamu lebih dari segala yang ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi segala-galanya buat hidup kami. Karena di dalam hadirat-Mu kami tenang, di dalam hadirat-Mu kami disembuhkan, dalam hadirat-Mu kami mengalami pembaharuan. Hari ini Tuhan kami bersuka cita oleh karena Tuhan nyata, hadirat-Mu sangat nyata Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan di rumah kami masing-masing kami mengalami perjumpaan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya sebentar lagi saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu pasti memerdekakan dan membebaskan kami. Membawa kami mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Sebab itulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Parulihan Sipayung yang sudah hadir di tengah-tengah kami untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah anugerah dari Tuhan melimpah menopang pelayanan hamba-Mu. Dan setiap kami yang merenungkan firman, kami boleh mengalami pembaharuan akal budi. Sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa seirama dan selaras dengan Tuhan. Biarlah kami selalu jadi umat yang ada di pikiran-Mu, di hati-Mu dan di rencana-Mu. Di tahun integritas ini Tuhan, Engkau sendiri yang terus memurnikan hidup kami, membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing, sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Raja yang kami sembah, kami cintai dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan amin. Amin. Selamat sore, shalom semua. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini puji Tuhan hadir bersama kita hamba Tuhan Bapak Pendeta Parulihan Sipayung. Beliau adalah pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun. Beliau sudah menyelesaikan studi Master Teologi di Yonsei University dan sekarang sedang studi lanjut PhD Teologi di kampus yang sama di Yonsei University. Beliau bekerja sebagai Research Assistant di Yonsei University dan kemarin tanggal 13 Februari adalah wedding anniversary yang kelima ya. Kita selamat untuk wedding anniversary Pak Parulihan dengan istri dikaruniai satu orang anak, yang seorang putra yang luar biasa takut akan Tuhan. Kita percaya keluarga ini diberkati Tuhan dan mari kita sambut dengan penuh sukacita hamba Tuhan Bapak Pendeta Parulihan Sipayung untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Pak. Terima kasih. Salam sekali lagi. Salam sekali lagi. Ada sukacita? Sehebok mani badeseo. Gitu ya. Ada berkat Tuhan dalam tahun yang baru, bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru, detik yang baru. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang di sini dan yang di rumah, mari kita sambut sukacita kita. Firman Allah yang menghidupkan, yang menuntun kita dari Mazmur 139. Mari kita membuka Mazmur 139. Ayat yang ke-7 sampai 16, lalu 23 sampai ayat yang ke-24. Bila sudah menemukan, mari saya mengundang kita membacanya beresponsoria, bergantian.
Saya akan membaca ayat yang ke-7, lalu Bapak Ibu ayat ke-8, sedemikian seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-16, lalu 23, 24 nanti. Mazmur 139 ayat yang ke-7, saya mulai 2. Ya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat 7. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediamanku di ujung laut, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Amin, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu seperti para murid yang berjalan dengan Engkau ke Emmaus. Saat mereka bercakap-cakap tentang firman Tuhan, hati mereka menyala-nyala. Berikan roh yang menyala-nyala di hati kami. Sehingga saat kami mempercakapkan, mendengar, merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus berkehendak, berkuasa, dan berotoritas di pikiran, di hati, dan di seluruh kehidupan terdalam kami. Berkata-katalah Tuhan, dalam Kristus Yesus, amin. Saudara dikasihi Tuhan, pada 2 atau 3 hari yang lalu ya, saya melihat Facebook BIC, saya dengar ini dari Pak Dedi. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hati Pak Dedi dan mengutus saya kemari, Tuhan pasti punya rencana. Karena Tuhan tidak bekerja sembarangan. Tuhan tidak asal dan acak. Sesuatu dirancang dengan sangat detail oleh Tuhan. Maka saya bertanya, Tuhan apa rencanamu? Lalu saya belajar, saya sudah kenal BIC cukup lama ya. Saya belajar, saya lihat, lalu saya mendengar beberapa khotbah yang dibuat secara live dan diupload gitu ya. Intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan gitu ya. Saat kita membaca kitab Mazmur, saudara, Mazmur ini dalam bahasa Ibrani yang diindonesiakan gitu ya. Bahasa Ibraninya Mizmor. Dalam bahasa Yunaninya pesalmoi, maka jadi pesalm dan jadi pesalmen gitu ya. Artinya ini nyanyian. Segala nyanyian yang memuji Allah, segala nyanyian yang meninggikan nama Allah, segala nyanyian penyembahan masuk kepada Mazmur. Jadi Mazmur ini saudara, ini adalah kumpulan baik ungkapan pujian, doa, baik perasaan terdalam, dalam kesesakan, sukacita, dalam ibadah,
Itu direkam dalam Mazmur ini. Ada sebuah buku, nanti saudara bisa cari ya, ini buku yang sangat menarik, Music in Ancient Israel katanya. Jadi ada musik dalam Ancient Israel, dalam buku ini disebut begini. Ada tanda atau ada notasi di dalam kitab Mazmur yang tidak nampak di sini. Tapi bagi mereka yang memainkan rebana, mereka yang memimpin pujian, mereka yang memainkan seperti genderang gitu ya, seperti kecapi, mereka tahu ada tanda-tandanya. Jadi di dalam kitab Ancient Israel itu ada tanda seperti ini. Naik gini ya. Jadi kalau begitu, maka lagunya itu naik. Ada tanda seperti ini. Rata. Kalau begitu berarti nadanya itu rata. Ada juga begini. Berarti menurun. Ada yang begini. Berarti menggelombang. Dan ada sela. Sela sudah umum ya. Berhenti sejenak. Jadi ini dinyanyikan. Maka kitab terbanyak dalam Alkitab ini, Mazmur, begitu banyak pun ini tidak bosan karena dinyanyikan dengan versi mereka yang sangat dalam maknanya. Sampai sekarang gereja Katolik masih berusaha mentradisikan ya, walaupun nggak persis. Jadi kurang lebih kira-kira begini, saudara. Kalau dinyanyikan ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Lalu pemain kecapinya, teng teng ting 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 ting, teng ting 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 ting, lalu rebana terus. Lalu jemaatnya menyambut begitu ya. Jemaatnya, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Lalu bersama-sama mengatakan, amin. Begitu, bersaut-sautan. Sehingga panjang, ribuan orang itu bernyanyi dalam ibadah raya, itu sangat hidup Bapak Ibu. Sangat hidup. Begitu Daud dengan serius menyiapkan ibadah ya. Kalau kita membaca kitab Tawarik, ada ribuan orang penerima tamu, ribuan pemusik, ribuan penyanyi seperti choir. Dia atur, dia latih, dia persiapkan. Bukan hanya musiknya, hatinya dia persiapkan. Lalu Daud dalam Mazmur ini mengatakan begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Coba tanya. Kenapa Daud mau menjauhi roh Tuhan? Kalau saudara mau jauh dari Tuhan, kira-kira saudara sedang apa itu? Saudara sedang ada persoalan. Saudara tahu persoalan Daud kan? Dia mau lari dari Tuhan. Karena apa? Dia tidak berani memandang wajah Allah. Dia nggak berani intim dengan Allah. Dia tahu Tuhan, tahu hatinya, hidupnya. Maka dia nggak berani. Dan dia berkata begini, kemana aku dapat lari Tuhan? Karena kemanapun aku pergi, di situ engkau ada. Itu pengakuan imannya. Dia mengatakan begini. Jika aku terbang dengan sayap fajar, kecepatan yang paling cepat itu adalah kecepatan cahaya. Kalau lampu di tempat ini mati, ada maling di sana, ada senter di sini, dia belum bergerak, cahaya sudah sampai di sana. Jadi saudara, Daud mengatakan begini, kalaupun aku terbang dengan kecepatan fajar ke ujung bumi ini, engkau ada di sana. Gak ada tempat yang dimanapun Tuhan tidak hadir. Sudah dijelaskan oleh Pak Dedi kemarin. Saudara dikasihi Tuhan, intim. Intim itu apa sih? Intim itu bagaimana memahami kata intim ini? Saya lihat di kamus, ini dari bahasa Latin ternyata. Intimus, intimare, verb-nya. Lalu dalam bahasa Inggris, inmost. In your heart, but in most of your heart. Jadi di dalam hatiku yang paling dalam itu, itulah intim. Jadi saudara, intim itu artinya inmost. Jadi orang yang serumah belum tentu intim.
Orang yang seranjang belum tentu intim. Orang yang satu gereja belum tentu intim. Banyak gereja pecah dan bersoal sama orang Kristen, belum tentu intim. Saudara dikasih Tuhan, intim itu bukan karena usaha kita. Coba, siapa di antara saudara yang bisa berusaha begitu rupa agar dekat pada Tuhan? Tuhannya dimanapun kita tidak tahu. Bagaimana aku dekat pada Tuhan? Gimana caranya? Saudara pikir kalau saudara berdoa, lalu saudara dekat pada Tuhan? Belum tentu. Saudara pikir kalau saudara baca Alkitab, hafal Alkitab, habis Alkitab, saudara dekat pada Tuhan? Belum tentu. Saudara pikir kalau saudara beribadah, berpuasa, lalu memberikan persembahan yang paling indah. Paulus berkata, walaupun badanku ini dibakar untuk Allah, belum tentu itu tanda intim dengan Tuhan. Walaupun aku bisa berkata-kata bahasa malaikat, aku bisa bernubuat, aku mengerti segala pengetahuan yang tidak diketahui orang, belum tentu itu intim dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus pernah menegur dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Mari kita baca. Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi, ahli Taurat waktu itu. Yohanes 5 ayat 39-40, mari kita baca. Bersemangat, 2, ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi orang yang hafal kitab suci belum tentu intim dekat Allah. Itu yang Tuhan Yesus katakan pada orang Farisi. Kau menyelidiki itu. Menyelidiki dengan sangat seksama. Engkau memahaminya, engkau menghafalnya, engkau mengajarkannya. Engkau tahu itu, tapi kau tidak intim denganku. Karena apa? Engkau tidak mau datang kepadaku sumber hidup itu. Saudara, ini hari Valentine ya. Ada yang masih jomblo? Kalau saudara dapat surat atau WhatsApp atau puisi dalam bentuk elektronik dari orang yang saudara kasihi, dan saudara begitu terpesona dengan kata-katanya itu, entah dia dapat kata dari mana gitu. Tapi saudara, aduh, saya terhanyut gitu ya. Indah sekali kata-kata ini. Mimpi pun ketemu kata-kata ini gitu. Seindah-indahnya kata-kata itu, saudara menikah dengan kata-kata itu atau dengan orang yang ngirim kata-kata itu? Orang ngirim. Kalau saudara sakit, lalu saudara pergi ke apotek, saya mau beli obat A, B, C, D, E, F, G, U, banyak kali sakitnya ya. Lalu dia kasih obatnya, dia print, banyak lah begitu ya. Saudara, apa yang saudara makan? Resepnya itu atau obatnya? Obatnya. Maka Alkitab adalah jalan menuju kepada Allah. Alkitab bukan tujuan. Tapi ia jalan kita bertemu kepada Allah. Kalau saudara dengar firman Tuhan, tapi setelah dengar saudara tidak makin dekat kepada Tuhan, Tuhan Yesus berkata, dengan demikian, tapi tidak aku, Tuhan Yesus berkata bahwa itu tidak membawa ke kehidupan. Amin Bapak Ibu. Intim itu apa? Kalau kita tidak bisa dekat kepada Tuhan, kalau kita tidak bisa dekat kepada Tuhan, dan kita tidak tahu Tuhan di mana, kita tidak bisa menggapainya, maka intim dalam pengertian orang Kristen yang sesungguhnya adalah Allah yang membuka dirinya kepada kita. Allah yang membuka dirinya kepada kita. Intim itu maksudnya Allah menyingkapkan hadirnya sehingga kita tahu siapa dia, kita bisa berkomunikasi dengan dia, kita kenal bentuk dan rupanya. Itu yang dikatakan dalam Alkitab, bahwa firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Kita melihat dia, kita tahu bahasanya, kita tahu rupanya, dia membuka dirinya sehingga kita bisa intim dengannya. Maka Bapak Ibu, intim itu adalah usaha Allah membuka diri kepada kita. Tidak pernah karena usaha kita. Amin Bapak Ibu.
Usaha Allah membuka diri kepada kita. Itu intim. Maka disebutkan intim itu inmos atau intimare atau intimus, artinya made known. Allah membuat dirinya made known. Dia membuat dirinya diketahui oleh saya dan saudara. Intim artinya karib, dekat, rapat, akrab. Ada kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi. Ada kedekatan, dan kedekatan ini punya power, Bapak Ibu. Intimus atau intimare kepada Tuhan punya power. Kenapa Romeo dan Juliet mau mati bersama-sama? Ada power di intimus mereka. Kenapa orang yang LDR bisa telepon dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi? Ada intimus. Saya pernah ngalami, makanya saya bilang. Dan gak capek, gak bosan. Panas kuping, handphone mau meledak, tapi kita mau dengar suaranya terus. Ada amin Bapak Ibu? Itu tanda manusia normal ya. Mengalami intimere. Ada kekuatan yang besar dalam intimus, kedekatan itu. Saudara tahu, ada orang yang rela pulang pergi Korea, Indonesia tiap bulan, supaya ketemu dengan orang yang dikasihinya. Habis uang, habis tenaga. Tapi ada power dalam intimus itu. Saudara tahu, ada orang yang mau mati demi Injil. Saudara maki dia, dia senyum. Demi Injil. Ada orang yang mau ke pedalaman Papua. Ada orang yang mengatakan, kapan Tuhan mau panggil, dan kapan Tuhan mau pakai saya, dan kapan saya butuh kepada Tuhan, bukan hanya sayanya. Apa yang saya miliki, nyawa saya siap. Polikarpus, dia bersedia dibakar untuk menyaksikan Injil. Kenapa dia mau begitu? Coba bayangkan. Kenapa ada power yang begitu besar? Mbak, namanya siapa ya? Ya? Ivena. Sampingnya? Grace. Mau sekarang kasih dompetnya sama semua isinya sama Grace. Gue usah nyawa. Dompetnya aja dulu. Sama isinya. Agak berat ya. Karena intimarenya nggak sedalam itu. Saudara, saya kenal kakak saya, senior saya pendeta, dia kena ginjal, gagal ginjal. Jadi ibunya cocok dengan dia, ibunya bilang begini, aku mau donor ginjal untukmu, aku udah tua, kau masih panjang, masih muda kau. Kalau aku mati hari ini besok gak apa-apa, jangan kau. Hancur hatiku katanya. Dia dengan senang hati memberikan ginjalnya. Kenapa? Intimare. Ada kekuatan yang sangat dalam keintiman itu, saudara. Kalau saudara cinta pada gereja dan pelayanan gereja dan pada BIC, saudara gak ada yang bisa menghentikan saudara untuk tetap bersama dalam hadirat Tuhan. Baik dalam offline maupun online. Amin, saudara. Maka itu kehausan yang kita nggak bisa usahakan. Itu nggak bisa dipelajari. Saudara bertapa pun dalam gua bertahun-tahun itu nggak bisa didapat. Kita hanya bisa, Tuhan berikan aku hati yang intimare itu. Sehingga Tuhan, hidupku ini aku betul-betul kenal siapa Engkau. Aku betul tahu dan aku ngerti kalau Tuhan hadir dalam hidupku. Saudara percaya Tuhan hadir dimanapun, walaupun kita nggak rasa. Karena ini Zoom ya, jadi saya mau sharing sedikit. Kemarin hari anniversary kami yang ke-5 tahun. Tapi saya nggak ngajak makan, saya nggak ajak mana-mana karena saya mau ujian komprehensif. Saya ingat, tapi saya pura-pura lupa gitu kan. Istri saya ngambek. Dia nggak ngomongin, dia jalan ke sana kemari, dia diam sampai malam. Saya tahu gitu kan, tapi saya pikir masih ada waktu yang lain, ini lebih penting gitu. Kadang-kadang kita nggak merasakan. Intimare itu begini, ada dua orang yang sangat dekat,
begitu dekatnya, suatu ketika mereka nggak rasakan apa-apa. No feeling. Nggak terasa lagi apa-apa, nggak ada getarannya lagi. Tapi kalau mereka betul-betul intim ya, mereka kan bilang begini, I don't feel you, but I do still love you. Saudara bertuhan itu begitu. Hidup manusia ini berubah-ubah. Kalau saudara baru dapat beasiswa, saudara senang. Saudara kelaparan, saudara sedih. Besoknya saudara ketinggalan nonton drama yang saudara suka, saudara sedih lagi. Kalau perasaan kita menjadi dasar dekat dengan Tuhan, perasaan kita berubah-ubah. Kalau saya nggak suka dengan saudara, saya nggak mau nyapa saudara. Tapi bukan berarti saya nggak intim dengan saudara. Maka dalam Alkitab, Bapak Ibu, kita bisa perhatikannya. Dalam Alkitab ada sebuah seruan begini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu kata Tuhan Yesus di kayu salib ya. Tapi kita tanya lebih dalam, betulkah Allah meninggalkan dia? Betulkah Allah membiarkan anak yang dikasihinya sendiri di dalam misi yang paling besar untuk saudara, untuk saya? Lalu apa artinya seruan Eloi, Eloi, lama sabachthani? Apa artinya Tuhan, aku marah sendiri dan aku berseru kepadamu, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kira-kira kalau Tuhan tinggalkan saudara 2 menit aja, apa yang terjadi? Kok Pak Ridwan tadi mana? Oh iya, kalau Pak Ridwan ditinggalkan Tuhan, Rivaldo, sorry, Rivaldo. Kalau Pak Rivaldo ditinggalkan Tuhan 2 menit saja, apa yang terjadi Pak? Pak Rivaldo binasa. Benar binasa. Karena selain kuasa Tuhan, kuasa hantu juga ada di dunia ini. Alkitab katakan, iblis meraung-raung seperti singa, panahnya setiap saat menuju pada saudara. Maka kalau Tuhan tinggalkan saudara, sedetik saja saudara binasa. Pasti binasa. Karena apa? Tuhan punya rencana baik, tapi iblis punya rencana menggagalkan rencana Tuhan pada saudara. Studi saudara binasa. Hidup saudara binasa. Keluarga saudara binasa. Kalau Tuhan tinggalkan saudara. Kita memang sering rasa begini, Tuhan, I don't feel you. Tuhan ini gimana? Aku nyanyi, aku berdoa, aku baca Alkitab, tapi I don't feel you. Aku harus gimana Tuhan? Dalam Alkitab kita membaca ya, ada seorang bernama Yusuf. Dia dibuang keluarganya, dibuat ke dalam sumur. Tapi Tuhan ada di sana. Kata pemazmur, Tuhan ada di sana. Dan Alkitab menyaksikan, kita tahu bersama Tuhan ada di sana, Tuhan mengangkat dia. Dia masuk penjara, Tuhan ada di sana. Kemana dia pergi, Tuhan ada di sana. Dalam Alkitab, kita mengetahui ada seorang bernama Lazarus. Dia sudah mati 3 hari. Sudah dikubur. Sudah busuk. Tapi ketika suara Tuhan memanggil dia, di dalam kematian, Tuhan ada di sana. Dia keluar dalam liang gua itu, dan dia menyatakan dirinya, dan ditunjukkan pada semua orang, dan betul kata Mazmur, Tuhan ada di sana. Walaupun aku membuat tempat tidur di tempat orang mati. Tempat orang mati ini maknanya Seol ya dalam bahasa Yunani. Ini dalam bahasa sekarang neraka. Jadi walaupun aku masuk paling bawah yang seperti neraka itu, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana dan menuntun aku dari sana. Walaupun aku pergi ke tempat yang paling jauh, Tuhan memegang tanganku. Tuhan menuntunku. Walaupun aku dalam kehidupan yang paling gelap, kegelapan pun menjadi terang bagi Tuhan. Jadi saudara, dalam hidup saudara, dalam keadaan apapun, Tuhan itu hadir dan Tuhan berdiri di sana. Dan saudara tidak pernah sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa metafora yang disebutkan pemazmur di sini ya. Pertama, tempat, keadaan, dan asal tujuan. Ke langit Tuhan ada, ke dunia orang mati Tuhan ada, ke ujung laut Tuhan ada. Ini tempat, ini keadaan. Dalam kegelapan Tuhan ada. Ini asal usul. Dari tempat aku sebelum lahir, Tuhan yang tahu siapa aku, Tuhan menenun aku. Dan
kemana hari-hari ini berjalan ada dalam kitab yang ada padamu menurut Mazmur. Tujuan dunia ini Tuhan tahu. Tujuan hidup saudara Tuhan tahu. Ada di sini yang belum menikah? Angkat tangan. Pak Ketua dulu. Pak Ketua sudah tahu siapa istrinya? Sudah tahu berapa anaknya? Sudah tahu tinggal di mana? Sudah tahu akan bekerja di mana? Tapi semua sudah tertulis dalam buku Tuhan. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah merancangkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya rencana Tuhan itu ya. Begitu luar biasanya Tuhan dari setiap kita. Katanya Tuhan menenun aku. Menenun seperti merenda ya. Dan membuat hidupku menjadi indah. Pemazmur melalui Daud mengatakan Allah itu seperti penenun yang membuat hidup kita menyatukan bagian-bagian pengalaman kita menjadi indah. Apa tanda intim dengan Tuhan? Bisakah kita intim dengan Tuhan berdasarkan perasaan atau berdasarkan apa? Saudara dikasihi Tuhan, seberapa intim? Jadi ada teman saya di kelas sekarang, dia itu orang Afrika, pendeta Afrika. Dia sharing kepada saya, dia bilang begini, ada di dalam dirimu yang seusia dengan Allah katanya. Lalu saya berpikir, kau bercanda atau enggak? Aku serius katanya. Maksudnya dalam diriku ada yang seusia dengan Allah. Ya katanya. Lalu kami berdiskusi. Lalu dia terangkan begini. Di dalam diri kita, waktu penciptakan Adam, kita terbuat dari tanah dan kemudian kita dihembuskan nafas hidup. Sampai sekarang nafas itu ada dalam diri saudara dan nafas itu yang membuat saudara hidup. Ketika nafas itu diambil oleh Allah, saudara tinggal debu dan tanah. Kalau saudara nggak percaya, coba garuk dikit, ada daki kan, itu tandanya saudara tanah. Dan saya juga tanah. Dia mengatakan begitu, di dalam dirimu ada zat yang seumur dengan Allah. Ada zat ilahi, ada nefesi hayah, ada nafas Allah di dalam dirimu. Maka kalau kita bertanya, di manakah Allah? Di bagian terdalam dari diri kita. Saudara dikasihi Tuhan, ini begitu dalam sekali yang menandakan kedekatan kita kepada Allah. Kalau nafas Allah menghidupkan, tapi kalau sekarang di musim COVID ini nafas manusia bahaya. Jangan dekat-dekat nafas yang kiri kanan. Nafas kita meracuni orang. Saudara, mari kita buka Alkitab. Ini luar biasa. Dalam Kejadian pasal 28. Ayat 16 sampai ayat 17. Yang sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama Kejadian 28 ayat 16 sampai 17. 2, ya. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara, waktu itu Daud sedang lari dari rumahnya, dikejar-kejar oleh kakaknya, abangnya, karena dia menipu abangnya. Dia sedang dalam masa most wanted person, buronan. Dia lari karena berdosa. Dan dia berpikir, celakalah aku, karena apa? Abangku yang jago berburu itu, yang tegap itu memburuku. Biasanya abangnya memburu singa atau rusa dan lain-lain kan. Ini abangnya memburu dia karena dia menipu dan mengambil hak kesulungan abangnya. Dia lari ke padang gurun, dia sendiri tanpa keluarga. Bahkan dalam hatinya mungkin dia merasa, Tuhan, kalaupun aku berdoa, Tuhan gak akan dengar doaku karena aku menipu. Aku berdosa. Betapa jahatnya aku. Dia begitu dalam kekacauan dan dalam level yang paling dasar dari hidupnya. Dia nggak berani pulang dan dia belum sampai ke tujuannya. Dan dia di padang gurun, di mana ada singa, ular berbisa, alam yang dingin, kelaparan, tanpa tempat tidur. Dia membaringkan dirinya di atas batu, kalau kita baca pasal 28 ini secara menyeluruh. Dia membaringkan kepalanya di atas batu, lalu dia tertidur. Mungkin karena putus asa, lelah begitu ya. Dalam tidurnya di pasal 28 itu,
Tuhan membukakan kepada Yakub. Dia melihat dari langit ke bumi ada tangga. Boleh kita baca pasal 28 yang ayat ke sebelumnya? Atau ada yang sudah sedang membuka ini? Silakan Pak, saya minta bantuannya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Terus Pak? Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Terus Pak? Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Dia berdosa, harusnya dia ditinggalkan Allah ya. Dan dia menipu keluarganya, dan dia dalam kesendirian. Tapi di dalam keadaan seperti itu, tanpa diduga, di situ Allah membuka diri kepadanya, dan di situ Allah berjanji padanya, I will never leave you. Aku nggak akan pernah tinggalkan kau, karena itu janjiku. Tapi aku berdosa Tuhan, tapi aku sudah berjanji. Dan di saat itu ada kesadaran baru dalam Yakub. Dia berkata begini, alangkah dahsyatnya tempat ini. Allah ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Bayangkan kesadaran itu. Allah ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ini adalah rumah Allah. Jadi waktu itu orang anggap rumah Allah itu di bait suci, di tempat-tempat yang kudus. Tapi di padang gurun ini adalah rumah Allah. Dan ini adalah apa yang terakhir? Pintu gerbang surga. Jadi Bapak Ibu, dimanapun saat Allah hadir, itu pintu gerbang surga. Amin. Dimanapun, dalam keadaan apapun hidup kita, ketika Allah hadir di sana, itu pintu gerbang surga. Malaikat Tuhan naik turun di sana, itu adalah rumah Allah. Dan kalau kita berdoa dari sana, baik dari gereja ini, dari tempat Bapak Ibu yang sedang di rumah, atau di bus, atau dimanapun, ketika kita berdoa dari sana, itu adalah tempat Allah membuka tingkap-tingkap langit, anugerahnya dan kasihnya. Amin Bapak Ibu. Ada banyak ya kisah, ada Yunus yang masuk ke perut ikan, tapi dari dalam perut ikan pun Tuhan panggil dia dan Tuhan keluarkan dia. Jadi gak ada tempat yang di mana Tuhan tidak bisa tolong kita. Ada orang yang dalam napas yang terakhir, ada 3 orang yang tersalib bersama Yesus. Yang di sebelahnya berkata begini, Tuhan kalau engkau sampai ke kerajaan kelak, ingatlah akan aku. Sudah napas terakhir, gak sempat lagi untuk bertobat atau memperbaharui hidup, kan sudah mau mati. Tapi di saat dia buka hati di sana dan katakan, kalau kau sampai di kerajaanmu, ingatlah akan aku, kepada dialah orang yang pertama sekali dijanjikan Allah kepastian paradiso. Saat ini juga kau sudah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, di paradiso. Jadi jangan batasi anugerah Allah pada saudara. Jangan bilang aku nggak bisa Tuhan, aku nggak pantas Tuhan, aku nggak layak Tuhan, aku nggak mungkin Tuhan. No, itu dari iblis, pasti dari iblis. Ketika kita buka hati pada Allah dan kita kita membuka dalam kita, dia janjikan yang terbesar dari dirinya kepada kita. Amin, saudara. Dekat pada Allah itu nggak tergantung perasaan. Firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dia yang mendatangi kita, bukan kita mendatangi dia. Dan kita akan mengenalnya dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Maka ada satu tempat yang di sana itu tempat kuburan orang Kristen. Jadi waktu itu saya melayani di Jambi, dan di sana kami mengantarkan orang ke kuburan. Di depan kuburan itu ada tugu. Tugunya itu tugu seperti gambar Tuhan Yesus, seperti gapura. Dan gapura itu berbentuk atau menyimbolkan demikian. Jadi di bawahnya jalan, gapura itu begini.
waktu itu saya merasakan kedamaian. Ada kesedihan, tapi ada kedamaian. Karena apa? Itu menyimbolkan bahwa dalam kematian pun yang menyambut kita di kematian itu adalah tangan Allah. Amin, saudara. Amin. Tangan Allah menyambut kita meski dalam kematian. Maka betul sekali apa yang dikatakan Paulus. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesatankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahayakah, pedangkah, apapun itu. Aku yakin katanya bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun suatu makhluk lain termasuk virus, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Artinya kemanapun, kapanpun, selama kita buka hati kepada Tuhan, kita intim dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Kita intimare dengan Allah. Kuasa dan power dari kedekatan Allah itu menaungi kita, menolong kita dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang suci ya, menurut kanon gereja tertentu. Dia berkata begini, hadirkah Allah bagi orang yang tidak percaya atau orang ateis? Dalam bukunya Where there is love, there is God. Ini kata Mother Teresa. Seorang ateis datang kepadanya dan berkata begini. Dia berkata dengan indah tentang cinta, tentang kasih. Lalu Ibu Teresa berkata padanya, gak mungkin kau seorang ateis. Kau gak mungkin orang yang gak kenal Tuhan kalau kau bisa berbicara tentang kasih seindah itu. Karena apa? Where there is love, there is God. Because God is love. Jadi saudara, kita mungkin gak sadar kalau Tuhan ada di situ, tapi Tuhan belum tentu tidak ada di situ. Kita mungkin gak sadar dan kita mungkin gak menyadari, gak punya feeling Tuhan ada di situ, tapi sesungguhnya Tuhan selalu ada di situ. Tuhan selalu ada di situ. Amin, Bapak Ibu. Tuhan selalu ada di situ. Ini kabar yang indah yang pemazmur mau katakan. Makanya pemazmur kata begini. Dalam ayat 23, mari kita baca bersama-sama 23, 24. 2 ya. Selidikilah aku, Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. 2 ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita sadar dan kita tahu Tuhan hadir dimanapun kita berada, maka kita nggak akan berani macam-macam di hadapan Tuhan. Kita nggak akan berani untuk korupsi kalau kita tahu Tuhan ada di sana. Kita nggak akan berani, ini kan tahun integritas ya. Nobody here. Tapi ada misalnya sesuatu yang berharga di sana. Kita nggak berani karena Tuhan ada di sana. Bahkan Tuhan ada di hati kita. Alkitab berkata, kalau seorang melihat perempuan dan menginginkannya, apa kata Alkitab? Dia sudah berzina dengan dia. Karena Tuhan ada di sana mengawasi kita. Tuhan kenallah aku, selidikilah aku, Tuhan ujilah aku. Dan dengan jujur dia berkata, Tuhan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena apa? Kemanapun aku pergi, Tuhan ada. Dan aku membutuhkan Tuhan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal, Tuhan. Agar aku bertemu dengan anugerah yang berkelimpahan daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau baik pada kami. Kami bersyukur karena Tuhan mau hadir di mana kami mau hadir. Kami bersyukur karena Engkau mengenal kami, menenun kami, membentuk kami. Dari mana asal kami dan kemana tujuan kami Engkau tahu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Pada saat ini kami berdoa, Tuhan materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami intim dengan Allah, kami dekat dengan Allah. Dan kami merasakan kuasa kedekatan itu kepada Allah. Kami berdoa Tuhan, curahkanlah kasih dan anugerah-Mu. Sehingga melalui pelayanan, peribadahan, dan melalui
hidup rohani kami. Kami bisa bertemu dengan Allah. Saat kami membaca Alkitab, kami bertemu dengan Allah. Saat kami berdoa, kami bertemu dengan Allah. Saat kami beribadah, kami bertemu dengan Allah. Kami rindu Tuhan, hidup kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Hamba berdoa berkatilah BIC Korea, pengurus, pelayan, setiap jemaat yang dalam kebaktian online dan offline, setiap pergumulan mereka, keluarga, studi, pekerjaan, setiap yang bergumul tentang hal khusus pada hari ini. Tuhan, seperti yang Yakub alami, bukakanlah tingkap-tingkap langit pada mereka. Curahkanlah kasih dan anugerah Allah kepada mereka. Sehingga dengan kuasa Tuhan Yesus mereka ditolong, diberkati, dan dilimpahkan rahmat yang berlimpah-limpah kepada mereka. Karena anugerah Allah, karena Allah hadir, dan Allah mau hadir. Seberapa buruk dan hina pun kami, karena Allah mau hadir. Tuhan, curahkanlah anugerah-Mu dan kuasa dari kehadiran-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. Feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Parulihan yang sudah menyampaikan firman isi hati-Mu kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, anaknya dengan karunia Tuhan yang semakin hari semakin bertambah dalam studi lanjut PhD di Yonsei, dalam menghadapi ujian komprehensif di waktu yang akan datang. Tuhan, Engkau menolong. Biarlah perkenanan Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan melalui kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan yang hadir di tempat ini. Kasih karunia Tuhan juga melimpah buat setiap mereka yang sudah berjeri lelah, dan setiap kami di rumah masing-masing. Kami rindu Tuhan membuka hati dan menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua merindukanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau hidup semakin intim dengan Tuhan, mari sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta Parulihan, kita beri apresiasi tepuk tangan untuk hambanya. Terima kasih buat pelayanan hambanya dan selamat hari Minggu, God bless you, keep winning semua.